Shalom, sekali lagi salam bagi Bapak Mama semua, bersaudara. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kembali kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini dan boleh menyampaikan membawa puji-pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini merupakan kelanjutan dari khotbah yang minggu yang lalu tentang bagaimana kita menghadapi krisis. Salah satunya adalah dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Saya awali dengan sebuah ilustrasi sederhana yang sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana orang belajar untuk bersyukur dalam hidupnya sehari-hari. Ada seorang pengusaha muda, dan karena dia seorang pengusaha tentunya dia punya harta yang banyak, mungkin berlimpah, kaya raya. Dan dia ingin membeli sebuah mobil sport yang mewah. Tapi cicilannya sangat besar. Tetapi dia nekat membeli mobil sport ini. Kenapa dia nekat ingin membeli mobil sport ini? Karena dia mau tunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia sukses, dia berhasil. Setelah dia membeli mobil sport itu, kemana-mana dia pakai, dia gunakan, termasuk ke tempat kerja, di berbagai kegiatan, dan setiap kali kalau mobil itu lewat, orang-orang akan menoleh, akan lihat gitu, memuji, bahkan ada yang iri, kenapa saya tidak bisa membeli mobil seperti itu. Pengusaha muda ini senang, hatinya gembira dengan apa yang dia lakukan, dan dia merasa bahwa dia sudah berhasil menunjukkan kesuksesannya. Tapi di balik itu, apa yang dia lakukan? Dia harus bekerja lembur, hampir tiap hari lembur, untuk bayar cicilan yang sangat besar. Waktu bersama keluarganya hilang, kesehatannya menurun, dan akibat yang paling buruk adalah usahanya mulai goyah. Kalau orang mulai bertanya, kenapa kamu lakukan hal itu? Dia menyampaikan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia sukses, dia berhasil, dan hal yang mendorong dia untuk lakukan itu adalah daya tarik gengsi. Membuat dia buta terhadap apa yang lebih penting dari sebuah kesuksesan. Nah, daya tarik ini seringkali menipu kita. Kalau kita ingat cerita Hawa di Taman Eden, dia terkesima dengan daya tarik dari pohon, sebuah pohon. Dia tergoda ketika iblis membuka pembicaraan dengan dia, akhirnya dia memilih sesuatu yang akhirnya dia sesali. Pilihan kita ini menentukan arah hidup. Kita ada duduk di sini karena pilihan kita. Kita membuat ini dan itu karena pilihan kita. Pada prinsipnya, dari cerita pengusaha muda itu, mobil sport itu tidak ada salahnya. Tetapi cerita itu saya mau sampaikan bahwa seringkali kita lebih memilih menyenangkan berhala kita daripada apa yang sebenarnya membangun hidup kita. Apa itu berhala, Bapak Mama semua? Berhala itu adalah sesuatu, apapun itu, yang menempati posisi utama dalam hati kita dan menggantikan posisi Allah di hati kita. Itulah berhala. Segala sesuatu yang ambil posisi Allah dalam hati kita, menjadi pusat hidup kita, mengatur seluruh kehidupan kita, menentukan arah hidup kita, itulah berhala. Ada banyak berhala yang mengganggu hidup kita. Saya mau sampaikan di sini hanya ada dua saja, di samping banyak hal yang kita bisa bicarakan. Yaitu berhala yang pertama, berhala penerimaan diri. Apa itu berhala penerimaan diri? Orang yang tujuan tertinggi dalam hidupnya adalah bisa diterima oleh orang lain. Apapun dia lakukan supaya dia bisa diterima oleh orang lain. Meskipun itu melanggar nilai-nilai norma dalam hidup, melawan kebenaran, meskipun membuat dia tidak bertobat, dia tetap lakukan supaya bisa diterima. Tadi pagi ketika mau siap datang ke gereja, saya buka WA keluarga, ada saudara yang mengirimkan bahwa di kota Kupang ini, anak-anak SMP sudah ratusan yang terjangkit virus HIV. Anak-anak SMP. Saya bisa katakan itu bagian dari bagaimana mereka bisa diterima oleh komunitas. Dulu di sekolah, di satu sekolah yang jauh dari kota Kupang ini, waktu saya konseling banyak siswa, banyak yang terlibat karena ingin diterima di sebuah komunitas. Mereka menjual diri untuk bisa beli HP supaya bisa diterima di komunitas. Itu berhala penerimaan diri. Seorang pendeta waktu dia terbang
dengan pesawat duduk di samping seorang perempuan muda yang badannya penuh dengan tato. Perempuan itu seluruh badannya penuh dengan tato. Lalu Pak Pendeta dia mau menginjili perempuan ini dengan dia bertanya, sepertinya kamu senang sekali dengan tato ini. Itu awal berbicara. Lalu pembicaraan berlangsung terus dan pendeta ini lalu bertanya, tapi kenapa kamu mau tato gitu, di tubuhmu? Perempuan ini menjawab, supaya saya bisa diterima di komunitas saya. Lalu Pak Pendeta bilang, maukah saya kasih tahu kamu, ada satu pribadi yang menerima kamu meskipun kamu tidak bertato, yaitu Yesus Kristus. Nah, banyak dari kita melakukan apapun meskipun kita tidak berubah dan tidak bertobat. Dengan itu kita tidak mau dikoreksi, kita tidak mau ditegur, supaya kita bisa diterima oleh seseorang, oleh sebuah komunitas, dan seterusnya. Yang kedua adalah berhala pengakuan diri. Berhala pengakuan diri ini, orang merasa bahwa titik utama identitas hidupnya dan kebahagiaan hidupnya ditentukan oleh pengakuan orang lain. Dia butuh validasi dari orang lain, dia butuh pujian dari orang lain supaya dia merasa dirinya berharga. Kalau itu tidak dapat, apalagi kalau orang kritik dia akan lawan. Karena ketika orang kritik dia merasa tidak diakui, tapi ketika dia melawan, di saat dia melawan juga dia merasa down, merasa minder, merasa tidak berharga. Nah, dari kita yang ada di sini, atau Bapak Mama yang mengikutinya secara online, apakah dua berhala ini ada dalam diri kita? Kita mesti jujur, kalau tidak, hidup kita hanya berurusan dengan berhala itu dan kita tidak akan pernah bahagia. Karena hidup kita diatur oleh orang lain. Ini bukan berarti bahwa kita tidak mau diatur orang lain, bukan. Itu lain ceritanya. Tapi kita menempatkan posisi tertinggi dalam hidup kita adalah ketika kita diterima oleh seseorang atau komunitas, ketika kita diakui oleh seseorang atau komunitas. Nah, hari ini, tema dari pemberitaan firman Tuhan saya hari ini adalah bersyukur versus daya tarik dosa. Saya ajak kita membaca, dalam tema bersyukur versus daya tarik dosa ini dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Begini kata firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Amin, amin. Demikian kata firman Tuhan. Saya mau ajak kita setelah kita baca firman Tuhan ini kita sedikit mundur. Saya mau menyampaikan bahwa kita semua tahu bahwa Musa menulis 5 kitab pertama dari Alkitab yang kita pakai. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tentunya karena Musa yang menulis, maka tulisan ini tertulis setelah mereka keluar dari Mesir. Karena Musa dipanggil oleh Tuhan, kembali ke Mesir, lalu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada konteks di sekitar zaman itu, selain keinginan Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis sejarah perjalanan Israel dan sejarah kehidupan ini, dunia dan semua manusia ada dalamnya, tapi juga untuk mengkritisi pemahaman-pemahaman yang ada di zaman itu. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini yang berkaitan dengan Kejadian pasal 3. Yaitu pemikiran orang-orang Mesopotamia bahwa penderitaan manusia itu terjadi akibat konflik antar dewa. Jadi dewa dengan dewa berkonflik, kemudian manusia juga mengganggu para dewa, maka manusia menderita. Nah, dari Kejadian pasal 3, Tuhan memberitahu melalui Musa kepada kita semua bahwa
Penderitaan itu terjadi karena pilihan moral manusia. Jadi orang sedang bilang begini, lu menderita karena lu pun pilihan sendiri. Jangan kasih salah orang lain. Jangan kasih salah keadaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konteks di Mesir. Orang Mesir itu punya simbol bahwa ular adalah kekuatan kosmik. Kosmik itu alam semesta ini. Ular itu kekuatannya. Dan kalau Bapak Mama pernah perhatikan mahkotanya Firaun itu ada simbol ular di muka kepala. Ular itu berkuasa, ular itu kekuatan gitu. Tapi dari Kejadian pasal 3, Tuhan memberitahu kepada kita melalui Musa bahwa ular itu bukan dewa. Ular itu adalah ciptaan. Dan dia dipakai oleh iblis untuk menipu manusia, dalam hal ini Hawa. Nah itu konteksnya ya. Jadi setiap tulisan yang Tuhan kirimkan, ya, menyuruh para nabinya, orang-orang yang itu menulis, pasti ada alasan di balik itu. Nah sekarang kita lihat konteks dari Kejadian 1-3 untuk mengantar kita memahami teks yang kita baca. Dalam Kejadian pasal 1, baik Bapak Mama yang sudah pernah membaca, akan mengetahui bahwa Kejadian 1 itu bercerita tentang 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6 setelah semuanya ada. Jadi manusia hadir untuk menikmati itu dalam hormat dan takut akan nama Tuhan. Manusia hadir sebagai mahkota dari ciptaan. Ciptaan yang termulia karena dia diciptakan imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah. Itulah manusia. Jadi hari ini kalau kita merasa saya tidak berharga, saya butuh orang lain untuk menerima saya butuh orang lain untuk mengakui bahwa saya bisa, ada yang salah dengan diri saya. Ada persoalan psikologis jiwa saya. Carilah kebenaran Tuhan, mengapa saya alami seperti itu. Ya, supaya kita menikmati hidup ini, apapun adanya, kita bersyukur pada Tuhan. Manusia diciptakan untuk mengelola dan memimpin ciptaan. Makanya ada ayat yang berkata bahwa beranak cucu penuhi bumi, kuasailah ciptaan itu. Manusia dipanggil untuk mengelola semuanya. Nah, dalam Kejadian pasal 2 ada dua hal yang ditekankan di situ. Yang pertama adalah tentang relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya dan dengan ciptaan. Dan tentang kehidupan manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 diceritakan bahwa Allah menjadikan manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafasnya, ruahnya. Dia menghembuskan nafasnya, rohnya kepada manusia, maka dikatakan manusia menjadi makhluk yang hidup. The living soul. Makhluk yang hidup. Itu menunjukkan relasi antara Allah dengan manusia. Ketika manusia memutuskan relasinya dengan Allah, memilih jalan hidup sendiri, pasti dia mati. Tuhan katakan ketika kamu makan buah ini, kamu mati. Karena kamu memutuskan relasimu dengan saya. Kamu memutuskan untuk tidak taat kepada saya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden dengan tujuan kelola dan usahakan taman ini. Dan kemudian Tuhan Allah menjadikan Hawa, perempuan dari rusuk Adam. Itu menunjukkan bahwa manusia, suami, istri, Adam dan Hawa, dan kita semua manusia ini punya relasi. Tidak bisa kita hidup dengan memutuskan relasi kita. Tidak bisa suami hidup dengan membenci istri, istri benci suami. Pasti tidak akan bahagia. Karena mereka dijadikan untuk membangun relasi itu. Menghidupi itu. Dan dalam Kejadian pasal 3, kita baca muncul cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Salah satunya dalam 6 ayat pertama tadi saya sudah ajak kita untuk membacanya. Nah, sebelum lebih dalam kita melihat pada tema kita, saya mau ajak kita untuk melihat sesuatu yang orang sering bilang dengan kehendak bebas. Memang dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, ada menceritakan tentang bahwa sepertinya Tuhan mempercayakan atau menganugerahkan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih. Kamu bebas memilih mau taat kepada saya atau tidak. Tuhan kasih perintah, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Lalu Tuhan membandingkannya, Tuhan juga menyampaikan ada satu pohon buahnya tidak boleh kamu makan. Silakan kamu pilih. Mau menikmati semua yang ada atau hanya menikmati satu pohon saja, tapi kemudian kamu jatuh dalam dosa, kamu mati. Nah, dan di dalam Kejadian pasal 3, ular juga datang menawarkan kepada Hawa untuk memilih makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, Hawa memilih untuk memakan, melawan Tuhan. Nah, dalam cerita ini, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Hawa. Karena Allah tidak langsung melarang. Allah tidak melarang iblis. Kenapa kamu ganggu milik saya? Tidak. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Hawa
saya bisa katakan dengan satu tujuan bahwa Allah ingin tahu bahwa ketaatan Hawa kepada Allah itu tulus dari hatinya atau terpaksa. Kita melayani Tuhan ini karena tulus hati atau terpaksa. Kita mengasihi suami, mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Bawahan tunduk kepada pimpinan karena tulus hati atau karena paksaan. Makanya kita punya kehendak bebas. Kamu bebas memilih, mau taat atau mau melawan. Nah, saya ingin membandingkan cerita ini. Ya. Kita tahu dalam Kejadian 3, Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dari kehendak bebasnya, dia memilih melawan Tuhan. Nah, dalam Matius 4 ayat 1, saya loncat kepada Matius 4 ayat 1, diceritakan bahwa setelah dalam pasal 3, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ada suara bahwa Yesus anak yang dikasihi, Tuhan perintahkan dengarkanlah dia. Lalu pasal 4 ayat 1 dari Matius, firman Allah katakan bahwa roh memimpin Yesus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Yesus memilih untuk taat kepada iblis atau memilih untuk taat kepada Allah di dalam penderitaan, dalam kelaparan. Di dalam kesenangan, Eden itu artinya kesenangan, pleasure. Arti kata Eden artinya kesenangan. Di dalam kesenangan, di dalam makanan yang berlimpah-limpah, Hawa dan Adam memilih untuk melawan Tuhan. Dengan memakan satu buah pohon itu. Pembandingnya adalah ketika Yesus di padang gurun, mereka Adam dan Hawa tinggal di taman Eden yang begitu indahnya, kita tidak bisa membayangkan seindah apa itu. Dan Yesus tinggal di padang gurun yang kering, gersang, kelaparan karena dia puasa 40 hari 40 malam. Ketika iblis datang menawarkan makanan kepada dia, iblis dalam memakai ular menawarkan buah pohon kepada Hawa, di dalam kesenangan, kelimpahan, kekenyangan, mereka pilih untuk makan. Tapi Yesus dalam kelaparan karena puasa, di padang gurun yang kering gersang, orang punya alasan untuk mengeluh, Yesus punya alasan untuk makan, karena dia punya kuasa, dia punya alasan untuk ciptakan batu jadi roti dan makan. Tapi Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa yang kita pilih? Di sini kita belajar bahwa kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Saya buat ini karena memang saya miskin, makanya saya korupsi. Tidak, banyak orang kaya justru korupsi. Saya pukul dia karena dia pukul saya lebih dulu. Tidak bisa. Pilihan kehendak bebas itu ada di kita. Kehendak bebas itu Tuhan percayakan kepada kita supaya kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan akan tanya kita. Setiap kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Nah, kemudian di dalam surat Efesus kalau kita baca ya, saya loncat sedikit ke Efesus. Efesus itu dia bicara tentang bagaimana umat itu ditebus oleh Allah. Lalu dia tutup dengan Efesus pasal 6 berbicara tentang peperangan rohani. Kenapa saya sampaikan peperangan rohani di sini? Efesus 6, Paulus menutup surat Efesusnya dengan ada peperangan rohani. Dia mensadarkan bahwa setiap kita itu menghadapi peperangan rohani. Iblis mencobai Hawa dan Adam. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Setiap kita, setiap keadaan dalam hidup kita itu adalah peperangan rohani. Saya mau katakan bahwa setiap pilihan kita melibatkan peperangan rohani. Karena itu, sebelum memilih apapun dalam hidup ini, berdoalah kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk kita memilih dengan tepat. Karena kita akan mudah saja menyalahkan keadaan. Saya begini karena memang begini. Kenapa perlu cerewet? Kalau saya tinggal di keluarga yang cerewet. Kenapa perlu pendiam? Keluarga semua diam, habis itu diam. Kita akan sangat mudah itu. Kenapa perlu menyontek? Satu kelas semua menyontek, masa beta mau dibilang sok suci. Kayak pintar-pintar saja. Kita sangat mudah menyalahkan keadaan. Tapi firman Allah katakan bukan itu. Sadarilah ada peperangan rohani. Ketika kita menjadi Kristen, Yesus bilang apa? Saya mengutus kamu apa? Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bukan domba, bahasa aslinya itu anak domba. Sudah domba lagi, anak lagi kecil yang tidak bisa apa-apa. Kamu bergantung kepada saya untuk hidup di tengah-tengah serigala. Sekarang mari kita kembali kepada tema kita. Bersyukur versus daya tarik dosa. Kejadian 3 ayat 6 berkata begini, maka perempuan itu melihat. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Maka perempuan itu melihat. Kata melihat itu dari bahasa Ibrani adalah ra'ah. Ra'ah, melihat.
Ini bukan berarti sekedar melihat seperti sekarang saya lihat Bapak Mama semua, saudara semua. Saya lihat ada layar di depan, bukan. Ra'ah itu artinya memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan. Memperhatikan, menilai, mempertimbangkan. Jadi Hawa, dia tidak saja melihat buah pohon itu, tapi dia perhatikan dengan seksama. Lalu dia mulai menilai dan dia mempertimbangkan. Makanya dia mengambil ada 3 kesimpulan setelah dia ra'ah. Jadi Hawa bukan saja baru pertama kali melihat pohon itu, tetapi dia melihat dari perspektif yang berbeda. Pohon itu menurut Kejadian 2 ayat 9, Tuhan Allah tempatkan di Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden, artinya dia menonjol. Adam dan Hawa pasti setiap hari melihat pohon itu. Setiap hari pasti mereka melihat. Jadi bukan baru saat itu dia melihat, dia sudah tahu gitu. Tapi kenapa dia bisa melihat dengan perspektif yang berbeda? Tentunya setelah muncul dialog pembicaraan dengan ular. Ya. Nah disinilah Bapak Mama semua, ini titik kritis kita. Kita sudah biasa misalnya ya, saya kasih contoh. Kita sudah biasa lihat perempuan itu, sudah biasa lihat laki-laki itu, sudah biasa lihat barang itu, sudah biasa lihat rumah itu, sudah biasa lihat uang itu, sudah biasa lihat motor itu, mobil itu, kita sudah biasa lihat. Tapi kenapa hari ini saya ingin memilikinya? Kenapa saya mau korupsi? Kenapa saya mau ambil istri orang? Kenapa saya mau ambil semua orang? Kenapa saya mau memiliki? Kenapa saya mau mencuri? Padahal sudah biasa saya lihat setiap hari. Kenapa tiba-tiba hari ini muncul iri hati gitu, muncul keserakahan? Biasanya sesuatu itu terjadi bukan karena spontan saat itu. Itu sudah proses berhari-hari. Bujukan, godaan, cobaan sudah terjadi berkali-kali berhari-hari. Maka ra'ah melihat, menilai, memperhatikan, mempertimbangkan, lalu kita memutuskan saya melakukan itu. Ya, kita tidak tahu iblis dalam bentuk ular ini, dia pakai ular berapa hari dia cobai Hawa. Tidak ditulis. Berapa lamanya? 1 minggu, 1 tahun, berapa tahun tidak tahu. Perubahan terjadi saat godaan itu datang, saat cobaan dari ular itu datang, saat iblis mencobai, muncul perspektif yang berbeda dalam diri Hawa, maka Hawa mengambil 3 kesimpulan tentang buah pohon itu yang setiap hari dia sudah lihat, entah berapa tahun. Mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, tidak ada yang tahu. 3 kesimpulan Hawa adalah yang pertama, baik untuk dimakan. Itu sifatnya praktis, baik untuk dimakan, ambil langsung makan. Yang kedua, sedap kelihatannya. Ada nilai estetis, nilai seni, sedap kelihatannya. Ada nilai art yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, menarik untuk memberi pengertian. Daya tarik intelektual, spiritualnya. 3 kesimpulan ini muncul setelah dialog itu terjadi. Perubahan cara pandang itu yang menentukan apa yang kita akan pilih dan lakukan. Kita mungkin tidak bisa menghindar dari cobaan yang masuk dalam pikiran kita. Sangat susah, karena setiap hari mungkin kita ada di tempat kerja, di tempat pelayanan, dalam kehidupan yang setiap hari kita akan dengar semua itu. Tapi titik krusialnya terjadi ketika cara pandang kita tentang sesuatu itu berbeda. Titik cara pandang itu akan berubah ketika kita mulai menilai, memperhatikan, mempertimbangkan dengan baik-baik, mengikuti masukan iblis, maka akan mengubah cara persepsi kita. Sesuatu yang setiap hari kita lihat dan itu biasa-biasa saja, akan menarik hati kita untuk melakukan. Sehingga kita tidak lagi mau bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita ingin lebih dari itu. Kita ingin ambil lagi yang orang lain punya. Meskipun dalam hukum yang ke-10 Tuhan sudah bilang, jangan mengingini. Lalu rasa buah yang ke-9 dari buah roh, dia bilang kendalikan dirimu, pengendalian diri. Supaya kamu tetap bersyukur atas apapun yang kamu miliki. Nah, saya mau menyampaikan di sini, kenapa orang susah untuk bersyukur. Ada 3 hal yang saya renungkan dan saya temukan. Ada 3 hal alasan kenapa orang tidak bisa bersyukur dan tidak mau bersyukur. Yang pertama, dia fokus kepada kekurangan atau keinginannya. Beta masih kurang ini. Saya masih kurang ini.
Beb istri masih kurang ini, beb suami masih kurang ini, rumah masih kurang ini. Kerja gaji begini, tapi masih kurang, masih butuh ini, masih mau ini, ingin itu. Semua itu membuat dia sulit untuk mensyukuri apa yang ada di tangan. Lalu dia buang yang di tangan dan dia mau tangkap yang lagi terbang di udara. Karena dia selalu melihat kekurangan. Ketika kekurangan muncullah keinginan. Atau ketika keinginan muncul, dia lihat kekurangannya dia. Dia susah untuk bersyukur. Yang kedua, kenapa orang sulit bersyukur? Karena mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebelum dia punya kendaraan, dia berdoa supaya Tuhan kasih motor. Setelah Tuhan kasih motor, dia lihat Tuhan di tetangga ada oto. Dia minta oto. Tuhan kasih oto, di tetangga ada punya moge, motor gede. Tuhan, motor gede kayaknya keren Tuhan kalau bekerja. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Susah untuk bersyukur. Yang ketiga, mengabaikan hal-hal kecil yang positif. Yang Tuhan sudah berikan. Kesehatan, keluarga, kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan berolahraga, kesempatan buat ini dan itu. Dia abaikan itu. Ini sudah biasa Tuhan, ini biasa kecil. Dan tidak mau bersyukur. Padahal justru itulah fondasi dasar akar dari kebahagiaan. Syukuri hal-hal kecil yang Tuhan sudah berikan. Saya biasa bilang begini, orang sering bilang dia mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi apa yang Tuhan berikan. Dia bilang saya cinta engkau Tuhan tapi dia tidak mencintai apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan kepada dia? Suami, istri, orang tua, anak, rumah, kendaraan, pekerjaan, pelayanan, hal-hal kecil, pakaian di badan. Tuhan ini baju berjalan bisa rasa malu sendiri baju tua. Dia tidak bersyukur. Sehingga dia tidak bahagia dalam hidupnya. Hidupnya seperti penuh kesengsaraan di penjara. Hawa, Tuhan berikan kepada dia segala pohon yang baik di taman ini, buahnya bisa kamu makan. Semua berlimpah-limpah. Kita mau makan apa? Buah naga supaya sehat. Hawa suka makan buah naga tiap hari. Makan jeruk supaya kaya vitamin C. Hawa makan berlimpah-limpah. Blueberry ya. Bukan blackberry ya, blackberry lain kan. Dia makan semua itu. Tapi yang menarik hati dia cuma satu. Apa yang Tuhan larang. Nah ini kan kotong biasa gitu toh. Kalau orang tulis, dilarang kencing di sini. Kita bikin apa? Kencing di situ. Yang kencing di sini hanya anjing. Dia kencing gaya anjing. Jangan melihat. Kotong pikir, ada apa di dalam tuh. Nah, itu kita punya kebiasaan yang parah gitu ya. Fokus kepada apa yang dilarang, bukan apa yang diperbolehkan. Orang tua bilang di anak, tidak boleh tidur di atas jam 10. Dia tidur di jam 10. Kenapa dia tidur jam 10? Mungkin dia mau coba-coba, so, mama marah kok tidak. Atau ada main game dan segala macam gitu. Kita mengabaikan semua yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan di sekitar kita. Lalu kita fokus kepada apa yang Tuhan larang. Manusia sering kehilangan kesadaran dan menaikkan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Hal-hal kecil. Hal kecil yang Tuhan sudah kasih dia tidak syukuri. Nanti ketika yang dia anggap kecil dan sepele itu diambil dari dia, baru dia sadar betapa berharganya itu. Suami istri baklai, ketika salah satu Tuhan panggil baru dia mulai. Kasihan, dia nonton sendiri. Orang tua baklai, anak baklai. Anak tinggal nikah keluar, pikir tempat lain, aduh sendiri di rumah. Anak lawan orang tua, sonormat orang tua, popok orang tua, maki orang tua. Nah, ketika orang tua tidak ada lagi, pindah rumah kah atau Tuhan panggil, kasihan besok ada bapak mama lah. Kerja, Tuhan kasih kerja, malas bekerja, bolos segala macam. Ketika dipecat baru menyesal. Kita sering mengabaikan hal-hal yang kita anggap sepele. Padahal sekali lagi itulah Tuhan kasih fondasi kebahagiaan dari situ. Syukuri hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Kita anggap kecil, tapi itu anugerah dari Tuhan. Namanya anugerah tidak ada yang kecil dan sepele. Karena anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak layak menerimanya. Tapi diberikan oleh Tuhan. Belajar mensyukuri hal-hal yang kita anggap biasa. Nah, tadi dalam konteks kita bicara tentang peperangan rohani. Hawa mengalami peperangan rohani. Yesus diizinkan Tuhan mengalami peperangan rohani di padang gurun.
Setiap kita, setiap hari mengalami peperangan rohani. Sadar tidak sadar. Jelas-jelas dalam surat Efesus, Paulus katakan begini, musuhmu, lawanmu bukan darah dan daging, artinya bukan manusia. Kamu lihat ini orang begitu menjelekkan saya, menyakiti saya, dia membenci saya, ingat dia bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang kejam ini. Dia memakai orang itu supaya hubunganmu dengan dia rusak. Jadi ingat ketika kita berhadapan situasi yang tidak mengenakan, berhadapan dengan orang yang membenci kita, yang kita tidak suka, bukan dia musuhnya. Percuma kamu musuh dia. Hubunganmu dengan dia akan rusak. Percuma, tidak ada gunanya. Tidak menyelesaikan masalah. Sadar. Makanya Yesus bilang, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis, bukan manusia. Meskipun di tengah-tengah itu orang Israel, orang Kristen sedang ditekan oleh pemerintah Romawi, tapi firman Tuhan katakan melalui Petrus, lawanmu bukan pemerintah Romawi, lawanmu si iblis. Berjaga-jaga. Salah satu hal yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam peperangan rohani yang model seperti ini adalah bersyukur. Bersyukur fokus kepada apa yang ada, bukan apa yang tidak ada atau yang hilang. Apa yang ada yang masih kamu punya, bersyukur. Salah satu firman Tuhan melalui Rasul Paulus, dia bilang, melayani, memberi persembahan korban syukur dari apa yang ada padamu. Mulai dari apa yang ada pada kita. Jangan banding-bandingkan, beta mau melayani kalau ini dan itu. Kalau tidak akan jadi. Nanti yang jadi ada hanya bersungut-sungut. Bersyukur dari apa yang ada. Yang Tuhan masih percayakan di tangan kita, di sekitar kita. Bersyukur itu. Yang kedua, bersyukur dalam peperangan rohani adalah selain dari apa yang ada, yang kedua adalah ingat pemberinya, bukan hanya pemberian. Siapa yang memberikan itu? Roma 11 ayat 36 berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari dia. Bahkan ditegaskan dalam Amsal, dia bilang, berkat susah payah tidak menambah apa-apa. Berkat Tuhan yang membuat orang kaya. Semua dari dia. Bersyukur, fokus kepada pemberi. Yang ketiga, bersyukur dengan ketaatan. Ketaatan untuk apa? Katakan, Tuhan terima kasih semua sudah cukup. Jesus is enough, Yesus sudah cukup. Mazmur 31 berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, saya tidak ingin apa-apa lagi. Sudah cukup. Tuhan jadi gembala saya, itu sudah cukup. Jesus is enough. Yesus sudah cukup. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Bersyukur, itu akan buat kita bahagia. Jangan cari masalah dengan banding-banding dan lihat hal yang tidak ada pada kita. Bersyukur dengan fokus kepada Allah dan bukan masalah. Masalah boleh datang. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidup ini. Apalagi orang yang kerja tiap hari, kerjanya cari masalah. Lebih parah lagi. Tidak cari masalah saja, masalah datang. Apalagi lebih cari tiap hari. Fokus kepada Allah, bukan masalahnya. Itu bukan hal yang mudah. Karena kita manusia ini terbatas. Kita sering membesarkan masalah, jadi seolah-olah Allah itu sangat kecil dan tidak bisa buat apa-apa. Ada satu anak kecil jalan dengan bapak. Jalan-jalan di tengah jalan, tiba-tiba anak kecil itu lihat pesawat terbang. Dan dia belum pernah lihat pesawat. Dia tanya kepada bapak, bapak itu apa? Pesawat terbang di udara. Terus dia bilang kepada bapak, pesawat pun kecil. Besoknya dia bapak ajak dia pergi ke bandara. Berusaha sedekat mungkin dengan pesawat yang bisa diizinkan, sedekat mungkin. Lalu dia tanya, bapak itu apa? Bapak bilang, yang kemarin lihat tuh pesawat, pesawat pun besar lah. Pesawat itu ukurannya sama atau beda? Sama, mau di darat di udara sama. Ini anak dan bapak ukurannya sama atau beda? Sama, tapi kenapa bisa kecil dan bisa besar? Apa yang membedakan? Relasi, kedekatan. Semakin kau jauh dari Tuhan, kamu akan melihat masalahmu besar sekali. Dan Tuhan begitu kecil dan tidak bisa apa-apa. Tapi semakin dekat dengan kamu bersyukur kepada Tuhan, membangun bersyukur itu ikatannya dasarnya adalah relasi. Bersyukur, Tuhan bawa kamu makin dekat dengan dia. Dan Tuhan akan izinkan kamu melihat betapa besarnya Tuhan itu. Dan dia sanggup selesaikan apapun masalah. Firman Tuhan melalui Paulus berkata, betapa dalamnya, tingginya, lebarnya, luasnya kasih Allah itu. Tidak bisa dihitung dan diukur. Tapi kalau kamu masih lihat masalahmu terlalu besar dan Tuhan tidak bisa buat apa-apa,
itu tandanya kamu jauh sekali dari Tuhan. Minta ampun, mengakui itu di hadapan Tuhan, dan minta Roh Kudus membawa kamu makin dekat dengan Tuhan. Kata korban, Bapak semua, kata korban dalam bahasa asli Ibrani, itu artinya bukan barang yang kita bawa, itu bukan korban. Korban itu dalam bahasa asli artinya datang mendekat. Itu arti korban. Datang mendekat. Jadi kalau kita bilang, Tuhan saya korban kepadamu, saya datang mendekat kepadamu. Makanya persembahan itu tidak akan laku kalau kita tidak datang ke gereja, titip persembahan di orang. Persembahan, korban persembahan itu artinya saya datang mendekat. Sehingga Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Artinya kamu datang mendekat kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur itu akan membuat iblis tidak punya ruang untuk mencobai kamu. Dia akan bosan sendiri. Dia tidak punya celah untuk hantam kita. Karena kita selalu bersyukur apapun keadaannya. Sehingga 1 Tesalonika 5 ayat 14 bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagimu. Ya kalau Bapak Mama sering bertanya, Tuhan apa kehendakmu dalam hidup saya? Tuhan mau apa dengan saya Tuhan? Maka Tuhan akan bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Nah, tema kita hari ini adalah bersyukur versus daya tarik dosa. Sekarang saya mau sampaikan kepada kita tentang apa itu daya tarik dosa. Tadi saya sudah katakan bahwa Hawa tidak bersyukur atas sekian banyak pohon yang ada, tapi dia fokus kepada apa yang Tuhan larang. Orang yang tidak bersyukur akan membuat pintu dosa bagi dia. Kalau kita tiap hari hidup hanya mengeluh, bersungut-sungut, marah-marah, pintu cobaan itu besar dalam hidup kita. Kebalikannya, jika hati yang penuh bersyukur, kalau kita berusaha untuk sedapat-dapatnya selalu bersyukur kepada Tuhan, maka godaan akan kehilangan daya tariknya kepada kita. Dia akan cari orang lain. Oh ini orang saya sedikit bersyukur, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya tiap hari. Dia mau bikin apa dengan kita? Nah, saya catat minimal ada 5 daya tarik dosa yang bisa membuat kita untuk tidak bersyukur dan memilih hal yang membuat kita kecewa nanti. Yang pertama adalah iri hati. Orang yang iri hati pasti tidak bisa bersyukur. Susah untuk bersyukur. Iri hati itu bisa muncul dari membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Iri hati membuka pintu daya tarik dosa yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu kawan dekatnya adalah punya keinginan-keinginan dan bukan kebutuhan. Ingin itu. Kalau Yakobus 4 bilang apa? Kenapa dosa ada padamu? Karena yang kamu minta itu hanya memuaskan keinginanmu. Yang ketiga adalah keluhan. Ya tadi ya, hidup penuh dengan mengeluh. Dia merasa bahwa dia bisa atur hidupnya sendiri. Dia merasa bahwa dia bisa atur Tuhan. Hidup dengan keluhan. Orang yang mengeluh itu mau katakan bahwa Tuhan, engkau tidak tahu cara mengatur hidup saya. Kau tidak tahu cara bagaimana mencukupkan apa yang saya mau. Hidupnya penuh dengan mengeluh. Dan Bapak-Bapak ingat, saudara ingat, keluhan, sungut-sungutan ini yang membuat bangsa Israel banyak yang mati di padang gurun. Mereka hidup dipimpin langsung oleh Tuhan, semuanya Tuhan berikan, tapi masih ada sungut-sungutan, keluhan, mati banyak orang di situ. Yang keempat adalah orang yang berusaha untuk kontrol segala sesuatu. Hidupnya tidak aman, hidupnya tidak bisa kalau dia tidak bisa kontrol apapun. Dia mau adalah semua itu ada dalam kendalinya dia. Sekali saya omong semua harus ada. Kalau dia tidak bisa kendalikan itu, maka hidupnya tidak tenang. Dia tidak bisa bersyukur. Padahal kita tahu bahwa kita ini bukan pusat semesta alam. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Rasa-rasanya dalam hidup kita hanya 10% saja atau mungkin 5% yang Tuhan izinkan kita bisa kendalikan. Tapi 90% kita tidak bisa kendalikan. Tidak bisa. Jadi kalau kita berusaha mengendalikan semuanya, kita akan kecewa. Karena itu bersyukur.
Kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak benci kita. Kita tidak bisa kendalikan orang untuk jangan omong saya punya nama. Tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah kalau dia lakukan itu, kalau dia omong kita punya nama, kalau dia benci kita, Tuhan Yesus katakan apa? Ampuni dia. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita kendalikan dalam hidup kita. Kendalikan hati kita untuk mengampuni orang lain. Yang kelima, yang terakhir yang tadi saya sudah katakan tentang berhala. Jadi iri hati, ketidakpuasan, keluhan, kontrol atas segala sesuatu dan berhala itu menjadi daya tarik dosa yang besar dalam hidup kita. Nah, kita bisa mengatasi semua itu dengan belajar bersyukur. Bersyukur atas apapun yang kita alami. Bersyukur untuk apa? Saat tidak punya uang, kita mau memilih apa? Marah, bersungut-sungut. Bersyukur. Tuhan terima kasih saya tidak punya uang. Minimal Tuhan ajar supaya saya bisa rasa seperti orang lain yang tidak punya uang, semenderita apa. Terima kasih Tuhan, saya belajar empati. Saya tidak akan sombong. Bersyukur. Sebab itu, uang itu datang dari mana? Apa karena kita kerja? Bukan. Berkat Tuhan. Saya sering kasih contoh begini. Coba kita bayangkan waktu kita masih kecil. Atau kalau bapak mama punya anak yang masih bayi. Atau oma opa yang punya cucu. Coba kita ingat, kita waktu setelah kita lahir, siapa yang urus kita? Orang lain. Betul kan? Bukan diri kita. Orang lain yang Tuhan utus untuk urus kita. Nah, masa sekarang kita sudah besar seperti ini. Ada banyak orang yang Tuhan kasih untuk bantu kita. Contoh ya Bapak, kita selamat sampai hari ini, kita aman-aman saja. Sudah pasti mungkin yang pertama kita berdoa. Mungkin gembala kita doakan kita, ibu rohani doakan kita. Tapi ada begitu banyak jutaan manusia di seluruh dunia yang mengasihi Tuhan, yang mendoakan kita. Makanya kita kenal namanya doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami, bukan hanya Bapakku, Bapa kami. Seluruh umat yang percaya di dunia ini. Dari segala generasi, dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat. Semua berdoa. Seperti Bapak sering doakan orang lain di negara manapun, di daerah manapun, mereka juga doakan kita. Jadi ini bukan karena usaha kita sendiri. Percaya. Saat orang benci kita, syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan saya mengalami bagaimana Yesus dibenci oleh orang. Sebagian kecil sekali yang Yesus alami. Difitnah oleh orang. Terima kasih Yesus tidak ada salah difitnah. Bersyukur. Kan kita punya nyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus. Sedikit dibenci, maki-maki orang. Ya, bagaimana mau seperti Yesus? Ketika tidak dipromosi, didemosi, turun jabatan, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya belajar untuk bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Tidak dimengerti orang lain, tidak dipahami orang lain, bersyukur. Yesus itu seringkali tidak dipahami orang lain. Waktu dia datang ke kampung halamannya di Nazaret, diberitakan firman Tuhan. Orang tidak pahami dia, lu sap. Lu orang miskin tukang kayu masa mulu ajar-ajar kita. Tidak dimengerti. Mungkin kita semua di sini sering tidak dimengerti oleh orang. Ya jangan marah. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Mereka tidak mengerti saya, tapi saya menikmati saja, saya bersyukur. Kenapa harus marah? Kenapa semua orang harus mengerti kita? Kita siapa kita? Orang bilang, keluju siapa juga, mau dimengerti. Ya bersyukur. Kenapa dia mesti atur hidup saya? Kenapa saya mesti tidak bahagia karena dia tidak mengerti saya? Kan lucu kan? Bersyukur. Ketika kehilangan barang, bersyukur. Kenapa kebahagiaanmu mesti diganggu karena kamu hilang satu barang? Semahal apapun juga. Apa hidup saya tergantung itu barang? Tidak kan? Bersyukur. Akan membuat kita punya cara pandang terhadap hidup ini berbeda. Kita bersyukur kenapa? Karena bukan barang itu, bukan orang itu yang mengatur hidup saya, tapi Tuhan yang mengatur hidup saya. Kalau Tuhan izinkan saya kehilangan barang itu, Tuhan izinkan orang itu membenci saya untuk membentuk saya untuk tahu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur. Ketika gelisah, ketika hati galau, diputus pacar, diputus tali, diputus apapun, bersyukur. Bersyukur apapun yang kita alami. Sekali lagi itu akan membuat cara pandang hidup kita berbeda dan membuat hidup kita berbeda. Katakan bahwa Yesus sudah cukup. Dan kita bersyukur, kita ingat kemenangan Kristus di atas kayu salib. Begitu banyak tantangan hantam dia untuk dia jangan naik ke kayu salib. Tapi dia tetap berjalan. Dan dia tidak mengeluh apapun. Kita pasti tidak akan sama dengan dia karena hanya Yesus yang sanggup tanggung salib itu. Tapi kita belajar
mengalami sepotong sekecil 0,0000 sekian dari penderitaan Kristus, bersyukur. Kalau kita mau sama seperti Yesus, melalui kematian masuk surga, bersyukur. Melalui penderitaan, dapatkan kemuliaan, bersyukur apapun yang kita alami. Jangan biarkan kebahagiaan sukacitamu dalam Kristus diatur oleh keadaan sekitar kamu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu berusaha mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kamu serahkan nyawamu karena aku, kamu akan mendapatkannya kembali. Bersyukur apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bahwa semua kita akan punya hidup yang berbeda. Persepsi yang berbeda. Rasa-rasanya seolah-olah beban hidup ini tidak ada lagi. Meskipun tetap masih ada. Tapi syukur itu membuat kita menikmati perjalanan hidup kita. Bagian yang paling terakhir, silakan para pemusik singer WL ke depan. Orang yang bersyukur ya, saya mau ajak kita kembali kepada Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat yang 9. Saya mau bicara soal bagaimana relasi itu punya kaitan erat dengan mengucap syukur. Artinya relasi yang rusak, hubungan yang rusak, relasi yang rusak akan membuat orang sulit untuk bersyukur. Kejadian 3 ayat yang 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Bahasa Ibraninya adalah ayekah. Ayekah. Adam, ayekah. Adam, di manakah engkau? Tentunya pertanyaan ini bukan bicara soal lokasi seperti Adam dan Hawa main sembunyi dengan Tuhan. Bukan. Ini bukan pertanyaan geografis karena Tuhan tahu persis Adam dan Hawa sembunyi di mana. Tapi ini adalah pertanyaan Tuhan mau bilang pada Adam begini. Adam, di dalam relasi engkau dengan aku, kau ada di mana? Kenapa kau memilih iblis, bukan memilih saya? Kenapa Adam? Di dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup kita, hal-hal yang membuat kita punya 1001 alasan untuk tidak bersyukur, Tuhan bertanya, ayekah, di manakah engkau? Apa pilihanmu di dalam situasi ini? Adam dan Hawa jelas memilih untuk tidak memilih Tuhan. Mereka memilih iblis karena mereka tergoda untuk sama seperti Tuhan. Sekali lagi, ingat ketika kita menghadapi pilihan yang sulit, lalu begitu banyak gejolak dalam hati untuk tidak bersyukur, ingat itu adalah peperangan rohani. Tuhan bertanya, ayekah, di manakah engkau? Apa yang kau pilih? Saya sudah memilih untuk mengasihi engkau. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan Yesus tentunya berharap, dan dia mau setiap apapun pilihan kita, kita katakan, saya memilih Yesus. Apapun, sesulit apapun, saya pilih Yesus. Jadi ketika kita punya relasi rusak dengan Tuhan, kita sulit untuk bersyukur. Ketika kita punya relasi suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, anak orang tua, teman, sepekerjaan, sepelayanan rusak, kita susah untuk bersyukur. Makanya dalam Roma 12, firman Tuhan mulai Paulus jelas-jelas katakan, sedapat-dapatnya jika itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Hiduplah berelasi dengan semua orang kalau itu tergantung padamu. Kalau kamu masih bisa memilih untuk bergantung, hidup berdamai, berdamai saja. Jangan bermusuhan. Kalau kamu bermusuhan, kamu sendiri yang rugi. Kamu tidak akan bahagia, kamu tidak akan sukacita. Kita membenci orang, saya sering bilang, kita membenci orang, kita dendam orang sama dengan kita minum racun dan berharap orang itu yang mati. Sekali lagi, kalau kita memilih membenci orang, kita kecewa dengan orang, kita dendam dengan orang, tidak mau ampuni orang, seperti kita minum racun maut, tapi berharap orang itu yang mati. Orang itu hidup tidur tenang nyenyak tiap malam, kita yang satu malam, satu minggu, satu bulan tidak bisa tidur. Sakit sendiri. Belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Bapak Mama semua, mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.